Apa catatan awal Anda menyangkut dengan kalahnya, terpaksa kita katakan ini, kalahnya partai politik di hadapan kepala desa dengan tuntutan yang dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Apa nggak terlalu lama itu? Ya, pertama kalau menurut saya ini nggak bisa dipisahkan dengan elektoral ya. Dalam artian sebentar lagi mau pemilu ya. Jadi kelihatannya karena pemilu ini berbiaya besar gitu ya. Jadi mau menggunakan sweetenernya lewat undang-undang desa ini. Dengan harapan kepala desa ini ya menjadi relawan yang diberikan sweetener juga dengan peningkatan 9 tahun tadi gitu ya. Jadi menurut saya kita nggak bisa pungkiri itu yang paling mendominasi gitu ya. Entah siapa yang pintar, entah siapa yang cerdik. Jadi kalau tadi Bang Akbar bilang di awal, kepala desa ini cerdik gitu ya, melakukan demo dekat mau pemilu. Tapi bisa saja memang yang pintar ya parpolnya gitu. Dalam artian untuk menekan biaya politik yang rendah. Karena kan gini Bang, kalau kita lihat dari pendanaan politik kita sekarang ini agak susah dengan terlalu dipusatkan konsolidasi ke dalam satu kekuatan. Dengan konsolidasi satu kekuatan gitu ya, pendanaan politik pun cenderung ke satu kekuatan. Jadi artinya di satu kekuatan, kalau di satu kekuatan itu hanya 2, 100 bagi 2, 50-50. Tapi kalau ada 8, belum tentu ada yang kebagian gitu. Jadi itu juga persoalan. Jadi kelihatannya bersepakatlah di sini karena koalisi besar gitu ya, bersepakatlah di sini mencari sesuatu yang win-win bagi semua parpol ya, dalam artian biayanya lebih murah. Jadi menurut saya itu yang dominan ya. Terus kemudian dari sudut pandang kita mengatakan bahwa kedaulatan di desa gitu ya. Saya mungkin ingin mengatakan juga bahwa pemilu 2024 ini kita sadari juga sebetulnya situasinya sangat unik gitu ya. Jadi artinya kita juga berada dalam sebuah patahan sejarah setelah pandemi Covid dan sebagainya. Dan juga yang tidak bisa dipungkiri ada geopolitik di situ. Jadi ada geopolitik di situ yang terkait dengan pertarungan di global dan sebagainya. Nah, menurut saya kita di sini dalam kegalauan yang luar biasa sebetulnya tentang apakah negara itu memiliki konsensus tentang politik ekonomi negaranya. Itu hilang menurut saya. Jadi semata-mata adalah bagaimana berkuasa, menang pemilu, selanjutnya urusan nanti gitu. Nah, ini sebetulnya menurut saya dengan diperpanjang 9 tahun, katakanlah ketok palu sekarang, 9 tahun, nanti begitu pemilu 2029, mereka masih kepala desa kan gitu. Kalau waktu 6 tahun dulu masih ada irisan-irisannya. Jadi kalau kita lihat sejarah politik elektoral kita yang disebut dengan politik langsung kan memang di desa. Zaman Pak Harto pun sudah pemilihan di desa. Jadi kalau kita ngomong beli suara, ya desa itulah pelopornya. Nah artinya kan sebetulnya kita tidak bisa pungkiri bahwa di situ juga buat masyarakat desa semakin banyak pemilihan kepala desa, mungkin bagi masyarakat desa juga semakin ada sawerannya. Tapi bagi calon kepala desa terutama incumbentnya makin berat kan, dalam artian harus cari sumber-sumber dana. Nah dalam titik ini tadi yang Pak Ketua bilang, Bang Akbar bilang, uang beredar kita di desa ini bergeser jauh Bang. Sejak kita mengalami politik elektoral yang sampai ke DPR, sampai ke Presiden, semua politik pemilihan langsung ini. Uang beredar hanya akan terjadi ketika politik pemilihan gitu, ketika elektoral. Bukan karena pekerjaan. Ini masalah mendasar gitu. Nah ini juga menurut saya yang menjadi beban kepala desa terkait dengan politik dia sebagai kepala desa. Kalau dia mikirin partainya Pak Ketua dan sebagainya, jauh lah dari dia. Tapi elektoral dia itu juga berat gitu. Karena sudah masyarakat pemilihnya sudah tahu gitu. Oh kalau kepala desa besok ada DPR, besok ada DPRD, besok ada segala macam. Nah ini yang menurut saya yang menjadi motivasi dari para kepala desa ini memperpanjang masa jabatan. Tahan sampai di situ dulu. Saya mau tanya, Anda punya catatan nggak berapa sumbangsi dari dana desa ini yang kemudian dikelola oleh para kepala desa ini itu berkorelasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi kita? Ada, you punya catatan nggak? Nggak ada Bang. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita, GDP kita gitu ya, kalau kita lihat secara statistik korelasinya, GDP kita itu berkorelasi 0,89. Kalau 1 kan sempurna, berarti 1:1. Dengan gross external debt, hutang eksternal ke pihak luar. Bukan hanya hutang negara, tapi hutang swasta, hutang BUMN. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong kue ekonomi kita,
Kue ekonomi kita itu memang kue perkotaan. Oke. Karena terkait dengan pembiayaan sektor swasta dengan hutang juga. Oke. Jadi sebetulnya kita tidak beranjak dari masalah kita di tahun 98. Bahwa kita tuh sewaktu-waktu bisa jadi masalah ketika sektor swastanya dikepret lah gitu. Jadi dihantam oleh badai hutangnya gitu. Bukan persoalan hutang negara. Kita tidak beranjak di situ. Nah, ini kalau kita lihat di waktu tahun sebelum reformasi, kan kita masih ada yang ekonomi desa itu bertumbuh. Oke. Jadi artinya ada pertanian, ada segala macam. Nah, sekarang ini orang selalu menyoroti dari sisi ekonomi, kontribusi dari sektor manufaktur itu terus menurun. Itu menunjukkan deindustrialisasi di kita. Nah, kalau deindustrialisasi, kenapa kok orang bisa konsumtif gitu ya? Oke. Nah, orang kemudian lihat, oh ada uang-uang elektoral. Ini juga yang jadi akhirnya uang-uang yang dinanti oleh masyarakat-masyarakat kita di bawah. Gitu. Jadi artinya uang jago gitu ya. Uang jago ini dinanti. Kemudian kalau kita lihat, artinya dari sektor pertumbuhan ekonomi produktif dengan deindustrialisasi, manufaktur yang semakin turun, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi kita turun. Kedua adalah sektor pertanian kita. Sektor pertanian kita cenderung tetap kontribusinya terhadap GDP. Tapi kita cenderung meningkat terhadap kerentanan pangan. Makanya ada isu impor pangan dan sebagainya. Yeah. Nah, jadi kalau kita lihat, apa sebetulnya masalah kita sekarang? Di desa nggak ada pekerjaan. Di desa nggak ada pekerjaan. Di desa nggak ada pekerjaan. Satu-satunya pekerjaan, uang jago. Ini kan kemudian menurut saya dari sisi konsensus politik ekonomi negara, ideologi, terutama ketua umum parpol ya. Karena kan kalau menurut salah satu tokoh politik yang kita lihat kan, dia bilang bahwa DPR ini gimana ketua umumnya, kata beliau kan begitu. Ya, pengakuan jujur yang menyakitkan gitu. Jujur yang menyakitkan. Berarti kan sebenarnya menurut saya ini ideologi ketua umumnya ada nggak? Jadi kalau kita kembalikan lagi ketika Bung Hatta ngomong tentang otonomi. Jadi yang saya tahu yang pernah ngomong tentang otonomi, uang itu dikembalikan ke desa dan sebagainya, itu tokohnya Bung Hatta gitu. Jadi Bung Hatta tahun 1955 ngomong tentang otonomi, bahwa satu-satunya perubahan yang berhasil, kalau pemimpinnya tahu mau dibawa kemana perubahan itu, dan dia bertanggung jawab terhadap agenda perubahan yang dia kemukakan. Jadi sekarang kalau kita mengatakan ekonomi kita di desa, berarti kan perubahannya mau ke desa. Apakah kemudian mengawalnya dengan menambah masa jabatan? Ini pertanyaan serius buat ketua umum parpol gitu ya. Jadi artinya apakah kalau kita mengatakan perubahan kita ke depan, kita ingin ekonomi yang mengakar di desa, mengembalikan dunia pekerjaan di desa, apakah problem solving kita menambah masa jabatan kepala desa? Pertanyaan yang tepat untuk itu. Jadi menurut saya pertanyaan ini, cuman saya kan gini Bang, kita ini sekarang semakin jarang membicarakan hal-hal serius. Yang substantif gitu. Jadi kita lebih senang ngomong hal-hal yang soal stadion bola lah, soal gitu. Jadi kita lebih senang membicarakan tentang atribusi gitu ya, dibandingkan hal-hal substantif yang sebetulnya harus dijawab secara ideologi juga. Itu ya makanya kenapa sampai saya tanya soal ini ya Anwar. Karena ini masih soal ekonomi ya, pertumbuhan. Belum lagi kita bicara tentang demokratisasi di desa. Betul. Mati demokratisasi di desa kalau seperti ini Pak Ketua. Oke, belum lagi soal bagaimana penegakan hukum yang bisa kita lihat dari kong kali kong antara aparat penegak hukum dengan kepala desanya. Aku bisa bercerita banyak soal ini karena kasusnya ada di tangan saya. Oke, gitu ya. Saya kembali ke Pak Ketua, Kepala Ketua Balik.